Nggak jelas, apalagi Surya Paloh kagak jelas yang mana dia. Kalian boleh berasumsi macem-macem. Cuman gue masih melihat ini permainan Surya Paloh. Kalau gue, ya karena Surya Paloh dekat sama Jokowi. Ya, Surya Paloh itu dekat sama Jokowi, dekat banget. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Duar ya, ini kayaknya Caimin bakal jadi wapresnya Anies ya, bakal jadi calon wapresnya Anies ya. Nah, tapi ya beginilah politik guys ya, kemarin udah kita bahas, ngenekin kadang ya. No, lu lihat no, KPK bakal panggil Caimin terkait penyidikan korupsi soal proteksi TKI saat jadi menteri. Semua punya kasus. Ini hukum jadi alat politik kayaknya kalau begini ya. Hah? Aduh, keren ya. Kita baca aja dulu ya guys. Hah? Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012, di mana Menaker Trans dijabat Muhaimin Iskandar Caimin. Banyak kasus besar kemarin sampai didatengin para tokoh KPK, diam, giliran ini naik. Ya begitulah politik. Begitu politik. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Asep Guntur menyebut saat ini KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan tenaga kerja Indonesia TKI di Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker di 2012. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya. Waktu kejadiannya kapan, kata pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan Jumat 1 September 2023. Kemana aja selama ini? Nunggu ini dulu baru. Kan iyalah, rakyat ini mungkin dianggap bodoh semua kali ya. Aduh, iya. Babe seneng lah. Ya namanya korupsi diusut. Cuman caranya begini amat gitu nunggu. Udahlah. Susah kalau udah hukum. Ya, hukum dijadikan alat politik ini susah. Nggak adil akhirnya gitu. Hukum itu kan nggak peduli siapa. Hukum itu berdiri lurus gitu, nggak memihak ke kanan ke kiri. Ini bayangin kasusnya 2012. Mestinya ya udah selesai lah.
Kok baru sekarang? Tapi ya itulah guys pelajaran dari kita nih, dari peristiwa ini adalah ya buat kita nih ya beginilah politik. Lu lihat nih, dia bisa ngatur tuh hukum, aparat penegak hukum. Asep belum bisa merinci kronologi kasus ini termasuk keterlibatan Caimin dalam perkara itu. Penyidik masih mencari bukti terkait. Masih dicariin bukti. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu, ucap Asep. Lah kemarin ada para tokoh datang KPK diem aja, nemuin juga kagak. KPK. Dia memastikan pihaknya berkemungkinan memanggil pejabat terkait di Kemnaker pada 2012. Pemanggilan untuk mengumpulkan informasi dan mendalami perkara termasuk menteri yang saat itu dijabat oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin. Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan bukti-bukti kita akan mintai keterangan, ujar Asep. Ya Pak Asep, lu lihat nih ya. Bagaimana apa nih namanya? Hukum bergerak tapi ya untuk kepentingan ya udahlah. Astagfirullahaladzim. Begini bangsa kita ini kalau udah politik nih. Makanya gue nggak mau ikut-ikutan. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I. Nyoman Darmanta disebut terlibat dalam kasus ini. KPK memastikan perkara ini bukan suap karena menemukan adanya kerugian negara. Memastikan perkara ini bukan suap karena menemukan adanya kerugian negara. Bisa jadi. KPK menyebut banyak problem dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dugaan korupsi itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK udah berapa kali ngaudit juga yang lain-lain. KPK jangan tebang pilih, semuanya sikat. Gue seneng. Ada koruptor disikat itu gue seneng gitu. Jangan tebang pilih tapi tuh anak Pak Lurah juga ada kan ya. Dugaan korupsi anak Pak Lurah. Ada tuh. Sikat juga dong. Saya nggak tahu sistemnya seperti apa ya. Yang jelas itu kan dari hasil audit BPK. Sistem itu nggak berjalan. Sudah itu saja. Kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis 24 Agustus 2023. Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun cuma komputer yang bisa digunakan. Ya. Lu tahu ya hukum di Indonesia nih mau kerugian negaranya 10.000 atau 100.000 ya kerugian namanya dan itu ada pidananya. Nah, ya begitu guys. Nah, sekarang kita baca komentar netizen ya di cuitannya TV One. Let's go to Twitter guys. Ini kita udah di cuitannya TV One News. Let's go kita baca. Kasus tahun 2012, kenapa lama banget baru mau diusut? Kenapa bukan dari dulu-dulu aja? Dulu kan belum ada kepentingannya ya kayaknya. Dan ini kerugiannya berapa gitu ya. Asik ini. Ya begini politik Indonesia guys. Ngeri-ngeri sedap memang. WK bangke udah diumumin baru mau diperiksa. Wah, KPK lu sehat kah? Kan? Kalau menurut kami kagak lah. Banyaknya kasus dugaan korupsi tapi yang diusut yang ini. Iya. Usut semua gitu. Ya gercep bro, hari Senin harga naik. Sopo pening dong. Emang boleh sealat politik itu KPK RI? Ya, mereka mau beralasan bahwasannya ini bukan alat politik, ini ada hukumnya. Ya benar, tapi kan rakyat melihat gitu. Bacot kau katanya sudah dihentikan sementara sampai pemilu selesai. Tai kau nulis saya udel. Nah, kau dimaki-maki dah. Dari dulu kemana aja KPK ini senjata penguasa cuy. Duit pajak dipakai gaji orang-orang tolol buat mempermainkan hukum. Nah lu.
Tapi kata Menko Polhukam kemarin untuk dugaan kasus-kasus korupsi caleg dan capres pemeriksaannya ditunda sampai bulan Februari 2024. Masa? Ditunda, ya biarin naik dulu, nanti kalau ada macam-macam ayo tangkap lu. Jadi emang sistemnya udah menguasai banget ya. Mantap skenario oligarki. Dan memang Anies dan Nasdem hanya pion. Pion. Nggak bakal ditangkap. Niatnya mungkin dia memang dipamerkan aja tuh kasus agar Anies kalah. Masa gitu? Kemarin kemana saja sejak 2012 KPK. Giliran berani maju sebagai cawapres Anies Baswedan seperti ditarget Caimin now. Nah tuh. This is politik. Duar. Udahlah. Jangan kelamaan, langsung tangkap aja dan kerangkeng. Ya, aduh. Nah, ini kan mulai tersandera sendiri berjudi tidak dengan perhitungan matang. Dasar Sri Brewok. Bukan malah sebaliknya. Sangat matang ini. Hati-hati guys. Politik ini yang manis depan kita belum tentu manis sama kita. Udahlah. Nih gue kasihan teman-teman gue yang udah mendukung Nano. Udahlah, liatin aja dulu, liatin. Bagus, semakin cepat diproses Caimin semakin baik sehingga Anies dijauhkan dari orang-orang kotor, tetap dukung Anies Baswedan demi perubahan dan persatuan. Hahaha, KPK monggo tuntaskan kasus-kasus yang sudah masuk kantor Anda ya. Jangan pandang bulu dalam mengeksekusi para koruptor, termasuk dari keluarga dinasti ngising tai juga ya. Iyalah, harus itu artinya apa namanya? Jangan tebang pilih gitu. Tidak ada yang tidak berkasus, mereka saling sandera, hapus syarat 20%, biang masalah demokrasi plus 62. Nah, itu. Jadi sistem ini sekarang yang menyandera semuanya ini sistem. Nanti semua pemimpin KPK bisa jadi pakai baju oranye setelah ganti presiden. Masa? Kardus durian mana ya? Mana ya kardus durian ya? Nggak tahu. Gue cari duriannya aja, nggak mau kardus nih. Iya. Kenapa kalau ada yang dekat-dekat dengan Anies Baswedan, KPK gercep ya? Ya, itu tugas lah. Nih, gue mencoba menjadi KPK ya. Ya, harus. Begitu kan hukum ditegakkan. Iya dah, tegakkan dan. Mana berani KPK memeriksa Caimin sekarang selama Harun Masiku belum ketemu? Ya dilihat aja nanti. Eng mulai. Kan bener gue. KPK ini memang bangke cari-cari masalah. Kenapa baru sekarang? Ini artinya KPK bisa jadi setir penguasa karena tak ingin Anies lolos. Lah, baru tahu apa lu? Berapa banyak kasus? Astagfirullah. Hebat ya Pak Lurah mau bubarkan koalisi Anies. Hebat lah. Inti dari penegakan hukum bukan menghukum orang, tapi untuk membuat masyarakat teratur, memiliki karakter budaya taat aturan bersama. Karakter budaya itu akan terbentuk jika internalisasi nilai-nilainya akan berhasil kalau pesan eksplisit dan implisitnya sejalan. Ya, kalau itu teori, bos. Kewenangan KPK itu ya digunakan untuk yang perlunya di mana gitu ya. Mau bilang tai, gue nggak enak. Belajarlah dari kejaksaan yang menangani kasus terkait politik daripada gaduhnya dapat, kasusnya nggak kalah, maksudnya apa tuh? Selangkah lagi kemungkinan skenario hanya 2 pasangan saja bakal tercapai. Nah tuh ya kan? Ya nangis, ketawa ambil nangis. Nggak apa-apa panggil aja secepatnya, yang penting dukungan partainya ke Anies. Setelah Anies terpilih, saatnya habisi semua kebijakan rezim yang korup. Emang begitu? Itu luar biasa. Panggil aja dulu biar benar-benar bersih. Iya. Kenapa tidak dari dulu ya? Karena langkah SP di luar nalar, JKW panik, mulai main kotor. Nah, banyak ya. Asumsi-asumsi itu banyak, nilai-nilai asumsi itu banyak, ya. Opini-opini asumsi itu banyak. Maunya Firly Bahuri jadi cawapres ya. Loh, Firly Bahuri lagi. KPK masih sehat kah? Udah lama kita tahu KPK sakit, didatengin KPK itu sama para tokoh, tapi ya nggak keluar juga. Yang ini langsung.
Langsung diperiksa gini ya. Hahaha, makanya jadi takut. Makanya pada takut jadi cawapres Anies. Iya. Ya. Ya. Mulai cawe-cawe. Ya, kasus tahun berapa? 2012. Kemarin kemana aja KPK? Kemarin ada kantornya. Iya, ada. Ini Mercy yang buka suara. Mercy. Oh, Demokrat. Tuh, dikira Demokrat malah. Ayo lu. Nggak percuma dipanggil Pak Prabowo. Memang SP menakutkan. Buset, 2012. KPK waras. Situ nanya. Situ bertanya-tanya. Nah, kita, Bang mau tanya apakah sebagai saudara Pak Anies Baswedan tidak pernah meminta pendapat tentang rekam jejak yang akan mendampingi beliau? Nah, tuh. Belum jadi wapresnya Anies sudah dikejar sama KPK. Nah, itu. Anies sudah benar sama AHY, pilih orang yang bermasalah. Anda sehat nih. Nah, tuh. Anies Puan yang paling aman dari KPK. Nah, 2012, wah kakak, siapa cepunya? Adalah cepunya itu ya, pasti ya. Ada yang lapor. Udah, asumsinya terlalu liar netizen. Netizen asumsinya terlalu liar ya. Jadi kalau berbicara soal sehatnya KPK, ya itu tadi ya, kita seneng aja ya koruptor diusut, diselidiki, dicari yang mana benar, yang mana salah, dihukum. Seneng gitu. Cuman kan ya kalau begini, ini kelihatannya ya, hukum itu dipakai untuk kepentingan politik kelihatannya. Menurut kalian gimana guys? Begitu ada cawapres, mau jadi cawapres Anies, begini kasusnya Cak Imin. Nah, ini apakah, ini ada yang bilang apa ada hubungannya sama Demokrat? Malah gue ngelihatnya, ini apakah ada hubungannya sama Surya Paloh? Masa iya Surya Paloh nggak tahu Cak Imin punya rekam jejak yang begini? Masa iya Surya Paloh nggak tahu? Atau Surya Paloh mau jadi pahlawan tapi macem-macem dah asumsi politik ini. Terlalu ribet. Orang-orangnya gini, menggambar orang politik itu abstrak guys. Nggak jelas, apalagi Surya Paloh. Kagak jelas yang mana dia. Kalian boleh berasumsi macem-macem. Cuman gue masih melihat ini permainan Surya Paloh. Kalau gue, ya karena Surya Paloh dekat sama Jokowi. Ya Surya Paloh itu dekat sama Jokowi, dekat banget. Surya Paloh itu kelihatannya aja oposisi sama Jokowi, kelihatannya ya. Kalau memang benar-benar oposisi, kenapa nggak dugaan kecurangan pemilu 2019 dibongkar? Kan itu terjadi di studio Metro TV tuh, yang ada rame-rame itu, ya. Jadi hati-hati sama Surya Paloh, itu aja. Gue sama Aldo, YouTuber rakyat biasa. Ini asumsi gue ya, pamit dulu gue. Ya, Pak Surya Paloh. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, Pak Brewo keren ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.